merupakan salah satu kegiatan dari teman kita selaku calon guru penggerak. Dalam ini saya sebagai pihak dari sekolah mengucapkan terima kasih sekali dan sangat bersyukur pada khususnya kepada Pak Heri yang mana bisa ikut dalam kegiatan CGW ini dan merupakan suatu motivasi dan inspirasi bagi kami semua, sehingga untuk kedepannya terutama bagi teman-teman yang masih muda untuk ikut bersama-sama dengan Pak Heri untuk mengikuti dalam kegiatan guru penggerak. Dan bagi kita khususnya yang sudah di atas usia 40, 50, insya Allah dengan adanya salah satu teman kita yang ikut dalam program guru penggerak ini sangat besar sekali dampaknya, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mas Heri bisa membawa kita untuk ikut bersama-sama maju, bergerak bersama walaupun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan tentu saja dukungan serta bantuan dari Mas Heri khususnya sangat kami butuhkan demi kemajuan kita bersama. Untuk itu dalam kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan dalam rangka pelatihan calon guru penggerak, ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat bagus, sehingga di sela-sela kegiatan kita bisa selalu bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itu saya sangat berterima kasih sekali atas antusias Bapak Ibu semua, sehingga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan walaupun di sela-sela kegiatan kesibukan Bapak Ibu semua. Saya rasa dari saya cukup sekian. Apabila banyak salah kata dalam saya matur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan waktu kita kembalikan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dipaparkan oleh beliau Bapak Heri beserta SPDSD padanya. Terima kasih untuk waktunya. Saya sampaikan di sini sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Sri Ustari selaku Kepala Sekolah SD Kampung Tegal serta Bapak Ibu guru, karyawan SD Kampung Tegal yang saya hormati. Terima kasih untuk siang hari ini. Saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya dulu. Menurut Bapak Ibu, diseminasi itu apa? Sebelum masuk ke materi, kan kita tahu dulu kalau ada judul itu judulnya apa, lalu kita nanti merasa tertarik enggak dari judul itu. Kan biasa panjenengan kalau mungkin ada apa itu lihat covernya dulu. Wah ini bagus. Nggak tahu lepas nanti isinya seperti apa, yang penting itu menarik dulu. Jadi saya sengaja tidak memberikan apa ya, sebuah tagline yang gampang dicerna supaya ada rasa tertarik. Menurut Bapak itu apa ini? Diseminasi itu apa? Nah, betul. Penyebaruasan. Ada lagi mungkin yang lebih mudah untuk kita memahaminya lebih mudah. Pembiasaan. Bisa. Berbagi. Betul. Ada lagi? Yang paling relevan dengan pekerjaan kita sehari-hari apa? Nah, kalimat atau kata sederhana itu pelaksanaan atau implementasi. Itu yang paling mudah untuk kita pahami. Jadi betul, diseminasi itu adalah penyebarluasan ide atau gagasan, kemudian bisa juga dimaknai sebagai implementasi dari penerapan budaya positif. Dulu, kalau mungkin Bapak Ibu ingat, ini sudah pernah saya sampaikan di komunitas belajar kita sudah pernah, di sekolah kita pun dulu sebelum saya menjadi calon guru penggerak itu sudah pernah disampaikan. Nah, jadi kita mulai tentang diseminasi budaya positif.
saya sampaikan dulu, konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang bagus atas dan bawah. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol dulu, lalu keyakinan Pak, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama, maaf. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu apa tuh Bapak Ibu? Panjenengan. Apa? Apa Bu? Dasar. Lagi. Saya itu pengen cari itu makna yang mudah untuk kita ingat. Kan kadang kita sulit mungkin mencerna kalimat dengan bahasa yang apa ya, tinggi atau istilahnya bahasa atau pilihan kata yang agak apa? Ide, anggapan, Ide. suatu keyakinan. Keyakinan. Lagi? Ini, kalau pengertian paradigma itu kan sebenarnya mengikuti kalimat yang dipakai itu apa. Dalam konteks ini, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah makna paradigma itu sebagai pendekatan. Jadi, maknanya pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah sering kita dengar, berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sedikit saya ulas apa makna dari prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada mungkin yang mau menyampaikan apa itu prinsip pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan. Bisa. Ada lagi mungkin yang lain? Ya. Berarti idealnya Kemauan dan kemampuan. bisa. Idealnya gini Bapak Ibu. Ketika kita mau menyampaikan materi kepada peserta didik, itu kan kita perhatikan dulu tentang apa? Apa yang dia butuhkan? Tentang kebutuhan, minat, bakat, kemauan siswa itu di bagian mana dan apa? Sehingga ibaratnya kita mendapatkan satu pasien, itu kan kita butuh diagnosanya dulu. Dia sakit apa baru bisa kita kasih obat yang sesuai. Kan contoh seperti itu. Kemudian kita periksa kalau kasih obat tanpa dokter tanya sakit apa, sudah berapa hari. Kita pun di sekolah seperti itu. Ketika kita mau mendampingi siswa belajar, itu kita tanya dulu dari sisi kesiapan siswa dalam belajar, kesiapan psikologi, mentalnya. Jangan-jangan anak itu dari rumah udah bawa satu beban yang kita akan mengganggu selama proses pembelajaran itu. Kan banyak. Maka penting dalam memperhatikan minat bakat siswa. Inilah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. RPP-nya pun itu juga harus disesuaikan. Karena sekolah kita jangan lupa, sekolah kita sudah menerapkan sekolah inklusi. Maka yang kita layani bukan hanya anak-anak yang notabene anak yang sama itu tidak secara kemampuan, tapi ada yang butuh perlakuan khusus. Nah itu yang harus kita perhatikan juga, karena dia juga harus mendapatkan hal yang sama. Berikutnya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Dari judulnya sudah cukup mewakili miskonsepsi. Nanti kan dari kata mis itu ada yang salah. Ini cara pandang yang kurang tepat tentang teori kontrol. Biasanya guru itu menganggap dia guru itu bisa mempengaruhi murid. Itu ilusi yang pertama. Guru dapat mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu gimana? Benar nggak itu? Gimana? Jujur ini harus apa adanya, karena kita mengalami itu setiap hari. Menurut Bapak Ibu gimana? Ilusi guru dapat mengontrol murid. Benar nggak itu? Belum tentu. Tapi setuju. Oke. Pengalaman dalam artian hanya untuk mengetahui. Kemudian
ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak. Terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bersalah. Tidak. Tidak. Oke, kita kupas satu-satu. Ketika kita memahami bahwa guru di sekolah itu bisa mengontrol murid, itu tadi ada yang bilang bisa setuju, bisa tidak. Tapi yang paling tepat adalah tidak. Kenapa? Prinsip dasar dari teori kontrol itu bukan kita bisa mengendalikan orang, entah dengan cara apapun, dengan peraturan, keyakinan. Itu kita tidak bisa menekan atau memaksakan. Karena dasar dari prinsip teori kontrol itu adalah dia sadar dari dirinya sendiri atau motivasi internal, bukan eksternal. Jadi ketika kita meyakini bahwa satu peraturan itu memang ada, kita laksanakan itu bukan karena kita takut akan nanti dapat sanksi, hukuman, atau teguran, bukan karena itu. Tapi kita meyakini bahwa itu memang kebaikan untuk kita sendiri. Itu makna dari mengontrol murid. Jadi kita biasakan ketika, oke, kita bicara anak itu karakternya kan masing-masing beda. Dan anak juga punya latar belakang masing-masing. Kita membawa anak di rumah mungkin dia dimanja, diperlakukan dengan sangat lembut, dan di sekolah dihadapkan dengan bapak ibu guru yang juga punya karakter macam-macam itu, anak pasti akan berbeda, responnya begitu. Maka kita perlu menggali dulu latar belakang anak itu seperti apa. Dan yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mematahkan karakter ini juga tidak tepat. Kenapa? Pemberian kritik itu akan membekas di apa? Di mana? Di alam bawah sadar anak atau di apa? Konsep berpikir anak, mindset anak, bahwa saya pernah ditegur, bahwa saya pernah dikritik. Kita tidak sadar, tanpa sadar seolah-olah kita itu benar melakukan itu. Padahal ketika itu di hadapan umum, di depan kelas, itu juga anak akan merasakan sesuatu yang luar biasa tentangnya. Ini yang perlu kehati-hatian kita dalam menyikapi kenakalan anak, keragaman anak itu harus diperhatikan. Jadi tidak serta-merta karena kita guru terus apa-apa guru. Nanti ada konsep tersendiri tentang bagaimana belajar itu berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. Itu nanti kita bahas. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak maksa. Ini yang paling sering biasanya. Ini yang paling sering dilakukan. Baik teman sebaya ataupun guru terhadap muridnya. Bisa juga mungkin dengan murid. Merasa senior antara kelas 1 dan kelas 6 itu kan biasa kita menemukan mungkin kelas 6 dia tahunya apa? Memerintah di kelasnya. Atau kita guru mungkin memerintah anak-anak itu seolah kita menempatkan diri kita itu orang yang berkuasa atau berhak dalam memaksa. Entah itu memerintah, menyuruh, atau bahkan melakukan apapun. Ini yang harus kita perhatikan juga. Terakhir adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini benar ya? Setuju? Nah, ini yang paling tepat. Bahwa penguatan positif itu efektif. Kenapa? Seperti kemarin disampaikan Pak Ketua Komite, pembiasaan tentang membuang sampah pada tempatnya dengan memilah-milah. Itu benar bahwa tidak 1-2 hari itu selesai terus anak terbiasa ini. Saya butuh waktu. Maka selama proses waktu itu kan butuh penguatan supaya anak itu tidak berhenti melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ketika anak mungkin agak kendor, nah kita tegur. Tegur dalam artian kita mengingatkan kembali keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Misalnya kita ada setiap hari Jumat ada kegiatan Jumat bersih. Ketika itu anak tidak dilakukan, tidak melakukan itu, ada kewajiban semua warga sekolah untuk mengingatkan kembali apa keyakinan yang sudah kita buat di sekolah ini. Bahwa setiap hari Jumat ada Jumat bersih. Lanjut. Ini kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini yang kita kadang masih melakukan, jujur. Jadi saya pun masih sering melakukan ini. Nah nanti dari tabel ini kita semua akan sedikit terbuka
tercerahkan. Oh ternyata ini bukan berarti salah ini, tapi ternyata mungkin yang selama kita lakukan selama ini sedikit kurang tepat karena ada cara yang lebih baik. Nah kita belajar di kolom sebelah kiri di hadapan Bapak Ibu ada stimulus respon. Di kolom sebelah kanan ada teori kontrol. Nah, stimulus respon itu bukan berarti itu tindakan yang salah atau nggak benar gitu. Tapi yang ada kebijakan atau hal yang bisa dilakukan itu lebih baik atau lebih memuliakan manusia. Yang pertama, realitasnya kebutuhan kita sama, padahal tidak. Realitasnya menurut teori kontrol itu setiap manusia punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu kan seolah persepsi kita itu dianggapnya orang lain juga melihat dari sudut pandang yang sama. Padahal kenyataannya setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Realitanya apa sebenarnya? Kita berusaha memahami. Akhirnya kan kita juga harus apa? Menghormati. Kan cara pandang seseorang itu bukan berarti dia salah. Lantas menurut kita itu yang paling benar belum tentu. Maka di sini adalah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar ya? Yang tepat sesuai dengan teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan manusia itu pasti punya tujuan. Hanya yang membedakan dia tujuan baik atau tujuan buruk. Tapi semua orang itu sebenarnya punya tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Setuju? Setuju? Maksudnya apa? Rasanya. Jadi orang itu bisa mengontrol orang lain juga. Begitu. Iya. Ada yang lain? Kalau saya tidak setuju, soalnya yang bisa mengontrol kita baik yang lain kalau berbuat yang lebih baik itu diri saya sendiri. Oke, kita kembali ke slide depan tadi. Tidak usah kembali ke slide-nya. Hanya kita flashback dulu. Tadi kan tentang teori kontrol. Prinsipnya orang lain tidak bisa mengendalikan diri kita. Itu yang perlu garis bawahi. Berarti orang lain itu tidak bisa mengontrol. Hanya diri kita sesuai dengan teori kontrol yang mampu mengendalikan kita sendiri. Itu ya, Pak Sugeng. Iya. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol. Ya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya berbicara apa? Kolaborasi dan konsensus. Ini yang harus kita bangun. Kita sudah sering melakukan ada kolaborasi, gotong royong, kerjasama itu hampir setiap hari kita melakukan itu. Tujuannya apa? Untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau menurut pemahaman saya mungkin saya udah ini paling sudah sesuai. Kalau menurut Bu Kepala beda. Saya ketemu bahasa ternyata beda. Pak Mardiono tadi, maka butuh kolaborasi itu untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan kolaborasi kan nanti kita tahu. Dikembalikan dulu slide-nya, belum sampai sini. Iya. Oke, ini jadi pilihan-pilihan baru ini dihasilkan dari apa? Adanya kolaborasi dan konsensus. Terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Padahal yang benar, orang ketika memandang orang lain harusnya menang dan nggak boleh kita terus melemahkan seseorang. Ada pepatah bahwa apa? Nasihat baik itu akan memandang orang, iya kan? Ada juga pesan jangan bebal terhadap nasihat orang lain. Maknanya adalah bagaimana kita bisa menerima masukan orang itu selama tujuannya adalah baik. Tapi terkadang selama kita menyampaikan itu niatnya baik, si penerima responnya juga belum tentu. Maka ketika kita mau menyadarkan seseorang tentang kesalahan yang dilakukan, memang harus berproses. Maka model berpikirnya tentu harus apa? Menang dan menang. Karena terkadang kita tanpa sadar menyalahkan orang itu seolah-olah dia yang paling bersalah. Bisa juga menggunakan kata-kata yang itu akan menyudutkan personal. Itu yang kita hindari. Sampai di sini jadi perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol.
kontrol itu sangat berbeda. Kita sebisa mungkin menggunakan yang teori kontrolnya, jangan stimulus respon. Ini konteksnya adalah kita mengelola, mendampingi anak dalam belajar di kelas. Lanjut. Ini Bapak Ibu, kita sudah masuk di disiplin positif. Ada mungkin makna lain selain yang tampil di layar pengertian disiplin menurut Bapak Ibu apa? Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Kita sering memberikan reward ya anak. Bahkan untuk memancing keaktifan anak itu kita sering. Ayo siapa yang bisa mengerjakan atau berani maju nanti dapat apalah, entah itu barang atau pujian atau bahkan hanya tepuk tangan, itu masuk kategori reward. Menurut Bapak itu benar atau enggak itu pemberian hal itu? Terus tapi tidak harus seperti itu. Jadi ketika kita mau memberikan reward atau apresiasi ke anak, itu disesuaikan. Tapi ingat bahwa prinsip dasarnya reward itu tidak dibenarkan. Kenapa? Anak cenderung melakukan hal itu karena dia ada harapan untuk mendapatkan imbalan. Ujian itu bisa, Bu. Masih bisa ditolerir. Tapi kan kayak itu reward bentuknya barang atau ada ujian yang berlebihan. Dalam artian berlebihan itu anak nanti akan menganggap dirinya lebih daripada temannya. Itu juga harus dihindari. Maka sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta yang memiliki disiplin sendiri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang saya sampaikan di awal, ini yang perlu digarisbawahi adalah motivasi intrinsik. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menyadarkan bahwa setiap pagi itu sudah ada jadwal piket. Tapi apakah itu sudah dijalankan? Apakah sudah maksimal? Kenapa belum? Itu karena anak belum terbangun motivasi intrinsik. Masih sebatas dia apa? Dia tahu jadwal saya setiap hari Kamis misalnya, saya hari Jumat. Tapi dia belum sadar sepenuhnya bahwa itu menjadi kewajiban tanggung jawab dia di hari itu. Maka yang penting adalah membangun motivasi intrinsik dalam diri siswa itu. Lanjut Pak Mama. Monitor. Ini Bapak, pengertian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar. Jadi pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan itu adalah satu nilai yang itu berlaku untuk semua orang. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di sekolah. Jadi bagaimana nilai-nilai kebajikan itu bisa diterima oleh semua pihak? Karena kita harus mengabaikan dulu agamanya apa, dari mana, bahasanya apa. Itu tidak diberlakukan. Tapi nilai-nilai kebajikan itu memang semua bisa menerima. Contohnya, karena kita ada di sekolah berarti kan institusi atau organisasi. Contohnya, kalau sesuai dengan pelajaran Pancasila, kan ada beberapa elemen dimensi itu. Yang saya ambil adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa tidak Allah? Kita kembalikan nilai kebajikan universal. Maka di situ yang dicantumkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada pertanyaan itu kalau di kurikulum ada visi yang beriman kepada Allah. Kita lihat dulu, sekolah itu adalah berbasis agama atau memang dari sekolah pemerintah.
biasanya sekolah yang menggunakan visi tentang pengelompokan satu keyakinan itu dia apa? Biasanya dari swasta, bukan dari institusi pemerintah. Kemudian apa itu bacanya? Primary Youth Program. Nah, Oke. jadi di situ berisi tentang toleransi. Bagaimana kita memberikan rasa hormat terhadap orang lain, integritas terhadap pekerjaan kita, mandiri, menghargai, antusias. Ini yang kadang kita masih lemah. Oke, kita mungkin jam segini enaknya tidur, enaknya ngapain. Nah, kita kembali, kita bangun kesadaran diri kita adalah untuk sikap atau sifat antusias terhadap satu hal. Ini kita butuh. Ingat kita ada tadi apa? Motivasi intrinsik. Jadi bukan karena hari ini orang yang butuh saya. Kemudian nanti berkepala. Terkait nanti dengan kita ada perubahan visi. Tapi kita bangun dulu antusiasme kita akan satu kegiatan itu gimana? Apakah sudah 100%? Apakah berapa persen? Yang penting ikutlah, ikut gabung. Gak enak, masa sendirian di kantor. Berarti kita pun belum terbangun, motivasi intinya belum terbangun. Kan di sosial masyarakat seperti itu. Yang penting datang. Ntar yang penting sana kan kumpul-kumpul. Lihat teman. Itu sama. Kemudian berikutnya empati. Keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini sikap-sikap yang memang harus kita tumbuhkan. Bersyukur bahwa di kalangan politika sepertinya itu sudah jalan sama. Apapun itu semua pasti butuh komunikasi, kolaborasi. Selesainya juga karena campur tangan rekan-rekan. Tidak bisa sendiri. Terakhir adalah bagaimana dengan kemampuan hidup atau life skill dapat dipercaya. Ini yang benar. Kemudian lurus hati. Aduh, ini lurus hati. Bengkok atau lurus Pak Mar? Bengkok. Pendengar yang aktif. Apa kita sudah sebagai pendengar yang aktif? Sudah. Ya, pendengar sedikit kantor ini. Dan tidak merendahkan orang lain. Ada. Dan terakhir memberikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain. Bagaimana kita bisa sedikit bermanfaat untuk orang, biarpun hanya sedikit berbeda. Kita itu berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, biarpun hanya sedikit saja kita dapat bermanfaat untuk orang lain. Kan ilmu yang paling tinggi itu ketika ilmu itu bisa diberikan kepada orang lain dan membantu orang tersebut. Itu yang paling tingkatan yang paling tinggi. Percuma ketika kita mungkin dipandang pintar, cerdas secara akademik, dia mungkin lulusan S berapa? S1. Tapi ketika kecerdasan dia hanya biarkan berhenti di dia sendiri, maka itu percuma. Tidak ada ilmu yang berkelanjutan. Itu memang kebutuhan dasar manusia. Nah ini. Mungkin dulu kita ada kebutuhan apa? Primer, sekunder, tersier. Kita tahu nggak itu? Ya. Tapi ini konteksnya berbeda. Jadi ini lepas dari sekunder, tersier, primer. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi di sini yang perlu kita pahami adalah kebutuhan dasar kita manusia itu untuk apa? Terpenuhi dengan baik. Kita setiap hari bekerja, setiap hari berangkat kerja, itu tujuannya apa? Nyarutang bank, nyarutang BPD, nyarutang BRI, kan enggak. Tapi bagaimana kita mencukupi kebutuhan dasar kita? Ada anak kita, istri kita, kita sendiri, itu bisa terpenuhi dengan baik. Kejadian utama untuk slide berikutnya untuk memperjelas tentang kebutuhan
dasar manusia untuk bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang masuk dalam kategori kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini kayaknya yang berat. Kenapa? Seringkali kita mendapati bahwa persepsi kita, cara pandang kita itu tentu orang lain bisa menerima. Dengan cara apapun kita sudah baik-baikin orang itu, sudah pelan-pelan, sudah sebisa mungkin diatur lah, jangan sampai dia menyinggung. Tapi ternyata orang itu punya sudut pandang tersendiri. Dan bahkan mungkin itu kontra dengan kita. Tapi apakah itu salah? Ya. Salah nggak itu? Nggak salah. Kembali ke awal tadi bahwa kita ada kewajiban untuk menghargai orang lain. Bersosialisasi. Nah, nanti ketika ingin menyimpulkan supaya menurut misalnya itu di forum diskusi, ada kolaborasi, ada musyawarah. Dalam hal kasih sayang dan rasa diterima, yang dibutuhkan adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Menyakitkan ketika kita di satu organisasi, ya di orang kampung, seolah-olah kita tahu minorkan. Ada, tapi dianggap tidak ada, itu lebih menyakitkan. Itu orang atau makhluk halus, kan sepertinya lebih menyedihkan. Jadi di sini adalah menjadi bagian dalam kelompok itu adalah pelibatan di seluruh komponen yang memang itu menjadi bagian dari hak dia. Kita kembali di awal tadi kan kita bicara institusi atau organisasi. Bagaimana supaya institusi organisasi itu terbangun di atas banyak orang, bukan personal. Maka dinamakan institusi organisasi. Dan itu saling terkait, ya hanya berhenti di satu pimpinan. Kepala dinas, ya dia nggak bisa selesai sendiri. Ada turunannya lagi, aksi, bidang, turun lagi ada kalau di kita setelah dinas, bawahnya apa kalau SKP itu? Jadi setelah kepala dinas nanti kan pengawas, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Karena kita bicara lingkupnya adalah sekolah. Yang ketiga adalah penguasaan. Wah, ini tadi tentang kekuasaan. Ya, juga kita lihat dulu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Orang itu punya kecenderungan untuk sebagai penguasa. Pasti. Munafik ketika orang itu ditanya, wah enggak, saya punya Biasa aja. enggak. Dalam hati kecil orang itu pasti terbesit ada niatan untuk menjadi jahat. Itu pasti. Iya. Itu enggak salah, itu normal dan memang manusiawi. Terlepas nanti ikut atau enggak, lolos atau enggak, itu kan bagian dari proses usaha. Tapi yang terpenting adalah kebutuhan manusia itu ada sisi sebagai penguasa. Jadi di situ ada harga diri sebagai identitas. Kemudian keinginan untuk dianggap. Nanti kita bicara dan kita sepakat. Ada kalau orang Jawa ngewoke, wong itu kan berarti keinginan untuk dianggap. Kemudian yang berikutnya adalah memimpin. Orang itu pasti senang kalau di atas. Di atas sebagai penguasa atau kemudian dia ada berprestasi. Ketika dia punya prestasi, orang yang di bawahnya pasti akan segan. Kan dia dihormati kan. Kemudian diakui, didengar, itu yang terakhir. Lanjut di sini kebutuhan berikutnya sebagai manusia butuh kebebasan. Aspeknya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Karena tadi teori kontrolnya kan orang yang bisa mengontrol dunia siapa? Ya dirinya sendiri. Maka dia butuh kebebasan. Jangan heran ketika anak di kelas itu dia berkeliaran, dia pun ada gurunya. Dia itu berarti kebutuhan yang dia butuhkan adalah apa? Kebebasan. Tinggal kita bagaimana bisa mengelola anak itu supaya kebebasan yang dia ingin, dia inginkan itu tetap dalam koridor belajar. Bukan berarti terus kita bentak-bentak
dianggapnya itu salah, mengganggu yang lain, nah, kita mengondisikan. Terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini saya rasa semua orang butuh bermain, punya selera humor, antusiasme dan tertawa. Kita kan butuh itu. Apa kita nggak butuh kesenangan? Ada yang bisa tertawa. Oh, ada yang bisa tertawa. Siapa? Yang Joko, ayo. Jadi ini apa Ibu tentang kebutuhan dasar manusia itu ada kita hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan terakhir adalah kesenangan. Kelima-limanya ini kita upayakan sampai detik hari ini. Iya betul, sepakat ya. Jadi kelima kebutuhan dasar ini masih kita upayakan. Kasih sayang, penguasaan. Dan ini akan kita upayakan sepanjang hidup kita. Bagaimana kita bisa terpenuhi untuk kecukupan hidupnya supaya dapat bertahan hidup. Bagaimana kita mendapatkan kasih sayang. Bagaimana kita menjadi orang yang berkuasa. Tapi ingat ini perlu tanda petik, ini berkuasa dalam hal yang baik, positif. Bagaimana kita mendapatkan kebebasan. Terakhir bagaimana kita terpenuhi akan kebutuhan kesenangan. Kita butuh refreshing. Kita butuh jalan-jalan. Jadi nggak Mas Lam? Jadi. Oke. Lanjut Pak Pak. Sip. Ini ya Pak Ibu. Lanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini tadi saya sudah singgung di depan tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa juga untuk mendapatkan imbalan. Ini yang tadi saya sampaikan tentang pemberian reward. Jadi anak itu ketika dia mengharapkan satu imbalan dari gurunya, berarti dia belum ada motivasi intrinsik, tapi dia masuk di ekstrinsik. Padahal yang tepat, yang seharusnya adalah bagaimana anak itu punya motivasi intrinsik. Yaitu dengan apa? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Memang ini nggak mudah. Tapi kalau ini teori ada, berarti dulu sudah pernah dilakukan dan berhasil, Pak Ibu. Kan gitu konsep berpikirnya. Jadi kita tidak bisa menyangkal, itu hanya sebatas teori. Teori ada itu karena memang ada kejadian dan sudah berhasil. Maka ini dilanjutkan untuk kita, supaya kita pun juga melaksanakan teori-teori ini. Lanjut tak Mas? Ini Bapak Ibu ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau kita biasanya nyebutnya apa ya? Spontan. Iya kan? Spontan. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi nantinya. Jadi anak itu kadang kalau kita bicara hukuman, anak itu enggak diajak untuk diskusi dulu. Kita kan mungkin biasa kalau anak melanggar apa, dah bersihin itu kamar mandi, dah sapu itu halaman. Nanti kamu setelah istirahat ditepus, atau nanti kamu pulang agak belakangan. Anak kan nggak tahu. Nah, itu biasanya dari dulu spontanitas tanpa terencana. Dan terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Hati-hati Bapak Ibu, ketika kita menerapkan satu hukuman yang kita anggap itu untuk mendisiplinkan anak, ternyata itu masuk dalam hukuman jenis fisik atau psikis itu ada. Kita mungkin asumsi kita hukuman itu hanya berupa fisik, padahal ada hukuman psikis. Nah yang berat itu hukuman psikis. Ada di masyarakat biasanya namanya sanksi sosial, itu yang paling berat. Kalau hanya didenda berapa uang itu masih bisa cari. Tapi ketika yang berbicara adalah sanksi sosial, itu tidak akan pernah hilang. Berikutnya adalah konsekuensi. Nah ini beda lagi. Konsekuensi itu terencana Bapak Ibu, disepakati sesuai peraturan. Yang murid tetap dibuat tidak nyaman. Bedanya di sini. Kenapa? Ketika kita mungkin di kelas, kita sering mendapati anak, contoh ya,
anak mungkin berbicara sendiri ketika pelajaran. Kita mungkin tidak sadar memberi ultimatum ke anak itu. Nanti kalau rame apa konsekuensinya? Sampai vaksin. Nah, itu anak tidak nyaman. Kita seolah-olah mengingatkan biar anak tenang, nggak mengganggu. Tapi ya murid ternyata tidak nyaman. Terakhir sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini kita ya kayaknya. Kita atau bukan? Itu. Oke. Misi kita menaklukkan anak. Sepakat? Benar nggak itu? Jangan. Nanti ada posisi kontrol itu ada. Terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini yang paling ideal. Ketika kita mendapati anak melakukan kesalahan, jangan kita langsung memberikan notis bahwa anak itu orang yang paling bersalah. Ingat, kita sampai hari ini, setua ini, ambil yang tua. Saya juga tua. Setua ini, kita pernah mengalami menjadi fase anak kecil. Dan kita ingat juga bahwa kita pernah melakukan kesalahan itu. Iya enggak? Apakah kita terus benar? Kan enggak. Maka penting bagaimana kita menyadari bahwa kita pun pernah melakukan hal yang sama. Berikutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini yang penting. Terkadang kita mengarahkan itu anak nggak mau. Tapi ketika itu muncul dari diri anak itu sendiri, kita tinggal tanya. Kalau orang Jawa bilang nagih, ya kita tinggal menanyakan kembali. Lanjut apa? Ini Bu Asih tadi tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita masuk di penghukum? Apakah kita masuk di membuat rasa bersalah? Kita kategori sebagai teman, lalu kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer? Nah, kita masuk di mana? Kayaknya kita masuk di manajer. Oh, saya di penghukum. Kalau Mas Dur di mana? Saya di penghukum dan teman. Oke. Orang manajer itu harus manajer. Manajer itu memberikan Fotonya itu. Oh, siapa? Butuh foto nih. bisa menjadi manajer, bisa Enggak. menjadi teman. Yang saya tanyakan, di antara 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu itu di mana sekarang ini? Manajer. Manajer? Ya. Yakin? Tidak kan mengelola kelas. Oke. Kalau buat Ada yang sebagai penghukum? Ada? Ada? Aku manajer, manajer. Pemantau? Aku manajer. semua masuk. Oke. Berarti kan apa itu? Kita kan diskusi, ini baru diskusi bagaimana berbagi tentang hal baik. Di antara 5 posisi kontrol, saya bicara tentang teori. Di antara 5 posisi kontrol, paling ideal, paling bagus, paling baik, dan paling memanusiakan manusia adalah posisi manajer. Ayo, tepuk tangan. Berarti itu yang ini bukan guru. Iya. Guru itu kan pekerjaan. Orangnya itu dalam melaksanakan mungkin dia ambil tipe penghukum. Dan itu harus salah. Saya sebagai pemantau. Saya sebagai pembuat rasa bersalah. Bisa kalau kelas Kemudian saya sebagai teman. Saya akan catat sebagai teman apa itu? Raja pensiun. Teman. Oke, kita diskusi ya. Sebagai teman. Kita ke anak menempatkan diri sebagai teman. Oke, itu bagus. Baik. LJJ. Ketika ada satu kendala yang itu memang harus dibatasi antara seorang guru dengan murid, kita tidak ada ruang di situ. Kenapa? Anak sudah terbiasa menempatkan kita itu sebagai teman dia. Dari cara sikap dia berbicara, bahasa tubuh, itu sudah tidak menempatkan antara seorang anak dan seorang murid. Apakah itu jelek, Pak? Enggak. Itu bagus. Tapi bagaimana kita bisa mengelola, menempatkan dalam hal apa kita harus
tanpa kita sebagai contoh yang nyata, yang mudah dan kita dapati di kelas ketika kita sebagai teman, kita akan kesulitan untuk mengendalikan anak berisik, anak rame, Bingung. itu kita nggak ada tempat di situ. Kenapa? Nganggapnya anak kita itu teman mereka. Bukan berarti kita harus membatasi sebagai seorang guru harus gini-gini. Enggak. Bagaimana ada teman kata dalam hal apa? Lanjut Pak, nanti ada penjelasan sendiri. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya ini, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau tipe penghukum, orang itu akan menyuruh anak hormat. Contohnya, ada juga mungkin disuruh push up, ada juga suruh lari keliling lapangan upacara, atau nggak boleh ikut upacara. Pembuat rasa bersalah, ini kalimatnya halus Bapak Ibu. Seolah-olah kalau ini kita tutup, ini saya tutup, jenengan mungkin bisa tercancel. Beberapa kali Bapak Ibu kan sudah bilang, kamu selalu saja mengecewakan. Itu kan kalimatnya halus, tenang. Sepertinya dia menghibur, menenangkan. Tapi dia itu sebagai pembuat apa? Merasa bersalah. Dan itu tidak, jangan dilakukan ke anak. Lalu teman, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai. Itu kan bahasa keseharian kita. Dianggapnya itu kalimat bagus, Serasa kecil. tapi ternyata dia itu perannya atau fungsinya sebagai seorang teman. Berikutnya sebagai pemantau, itu kalimatnya biasanya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa. Jadi setelah peraturan kamu beli atributnya, disuruh untuk melengkapi tadi kan. Ini konteksnya adalah dia tidak memakai atribut saat pacaran. Lanjut teman. Terakhir sebagai manajer. Ini yang harus kita lakukan. Ketika mendapati kesalahan yang dilakukan anak, ini kita peran kita sebagai manajer seperti ini. Ditanya kesalahan kamu apa? Terus bagaimana kamu? Misalnya gitu, kemarin saya melakukan restitusi itu untuk kasus Radit. Radit itu terlambat masuk sekolah. Saya tanya, dia ternyata main HP sampai malam, nonton televisi. Nah, dia tahu dan sadar penyebabnya apa. Kita tinggal menanyakan, kenapa kamu apa? Kok bisa bangun kesiangan? Dia tahu. Nah, kita tinggal tanya lagi, terus apa yang mau kamu lakukan? Padahal keyakinan kelas kita apa? Datang tepat waktu. Dia tahu. Nah, yang kita coba untuk mengupayakan peran kita adalah sebagai seorang guru yang posisi kontrolnya sebagai manajer. Kita mengupayakan ini Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah ini ada sedikit pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk di mana tuh? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Oke. Lanjut Pak Mar. Lanjut. Kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah. Menghukum. Menghukum. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi orang itu isinya hanya salah. Kalau jawabannya isinya salah terus. Apa? Betul, membuat rasa bersalah. Lanjut Pak Ma. Nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Baru saja Pak. Lanjut Pak Ma. Nih, ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Tadi apa? Teman. Lanjut Pak Ma. Nih, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Pembuat rasa bersalah. Hah? Apa? Penghukum. Lanjut Pak Ma. Nah ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Sebelum masuk ini sedikit.
dengan peraturan? Sama nggak keyakinan dengan peraturan kelas itu? Keyakinan kelas sama nggak dengan peraturan kelas? Ada yang sama? Keyakinan itu dibuat bersama-sama, Terus menjadi komitmen bersama, dilakukan bersama. kalau peraturan? Peraturan itu bisa dari atasan, bisa dari Kalau di kelas itu? Sama berarti. Loh, kalau di peraturan kelas itu? Tapi bisa dari guru saja, Oh gitu. bisa dari pimpinan sekolahan. Kalau di kelas yang bikin gurunya sendiri peraturan itu. Kalau tata tertib kan tidak harus melibatkan murid, cuma kita Loh, yang membuat. macam itu yang kok ulang melibatkan murid ya tata tertib. Maksudnya yang membuat itu. Ya, nanti kan saya tanya, konteks pertanyaannya adalah perbedaan atau sama antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesadaran gitu ya. Ya, terus Sementara untuk peraturan kelas belum tentu dia sadar, jadi hanya dilakukan dengan terpaksa. oke. Coba kita Kesadaran diri. urai. Jadi keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas apa itu? Beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah pembuat dari keyakinan ataupun peraturan dari sumbernya. Belum mau. Kalau keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri. Apa? Percaya kok. Tadi motivasi, intrinsik. Kalau peraturan Motivasi ekstrinsi. Buat bersama. bedanya di situ. Dari motivasinya. Kemudian kalau kita tahu lebih baik yang mana antara keyakinan dengan peraturan itu? Keyakinan Kita sudah punya di kelas, sudah. sudah Sudah. sedikit ini diselesaikan. Jadi keyakinan kelas itu ternyata berbeda dengan peraturan kelas. Yang membedakan adalah pembuat peraturan itu biasanya dibuat oleh kalau institusi berarti oleh siapa? Sekolah. Kemudian kalau keyakinan adalah apa? Buah dari kesepakatan yang telah dibuat. Lanjut apa? Nih, pembentukan keyakinan kelas. Ya, ini dulu saya pakai kelas 6 ketika membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kenapa universal? Ya supaya keyakinan itu bisa diterima semua orang. Tidak ada yang tersudutkan, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa dikecewakan. Ketika adalah dibuat dalam pernyataan positif. Namanya keyakinan pusat berarti semua harus kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kita nggak perlu membuat datang jam 7, tapi setengah jam sebelumnya sudah ada di sekolah. Jam 7 sudah mulai pelajaran terus seperti itu. Enggak apa ya, enggak efektif. Cukup ditulis hanya datang tepat waktu. Tidak perlu kita diskusikan. 30 menit sebelumnya sudah ada di sekolah. Terus nanti masuk kelas jam 7 enggak seperti itu. Cukup hanya datang tepat waktu. Di perpus misalnya anak baca buku berantakan. Beritanya apa sih? Kalau kita buat untuk satu keyakinan kelas. Kalau membaca dikembalikan pada lembarnya. Apakah itu sudah sedikit saja agar mudah diingat? Biasa membaca kembalikan. Apa? Tertib. Apa itu? Selesai membaca, kembalikan pada tempatnya. Kan tidak perlu setelah membaca nanti buku dikembalikan kerak semua di buku pelajaran masuk ke buku pelajaran tidak perlu seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Oke, semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Lanjut Pak. Ya Bapak Ibu, yang paling penting atau puncak dari diskusi kita tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung
bagaimana guru itu bisa apa? Mengakomodir apabila didapati siswa itu melakukan satu kesalahan. Maka yang digunakan adalah segitiga restitusi. Tahapan melakukan segitiga restitusi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Itu langkah yang pertama. Contohnya apa? Tadi seperti yang dilakukan Radit misalnya. Tanya, kesalahan kamu apa? Terlambat ke sekolah. Kenapa? Karena kamu kesiangan, malamnya main HP, nonton televisi terlalu larut. Setelah itu tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ditanyakan apa itu? Keyakinan kelas kita apa? Datang tepat waktu Pak. Jadi dia sudah melanggar satu keyakinan kelas. Nah, dia tidak datang tepat waktu. Lalu langkah terakhir adalah menstabilkan identitas. Nah di sini yang kita kuatkan adalah apa? Pribadi anak itu kita bangun, kita kuatkan, dan anak itu menyadari langkah apa yang akan dia tempuh untuk menyelesaikan masalah tadi. Bangun kesiangan. Anak itu akan mandiri dalam artian dia menyadari kalau saya melakukan kesalahan, lalu apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki itu. Itu anak tahu sebenarnya. Ya mungkin anak itu akan selamanya menjadi orang yang salah, terus enggak. Jadi bagaimana kita mengkondisikan itu? Jadi tahapannya Bapak Ibu, yang pertama validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, yang terakhir menstabilkan identitas. Itu adalah langkah bagaimana kita menghadapi masalah anak di sekolah. Bukan hanya di sekolah sebenarnya, di rumah pun sebagai orang tua dipakai ini segitiga restitusi. Lanjut Pak. Ini langkahnya menstabilkan identitas. Ini kan tadi kita sudah pernah sebenarnya. Tapi saya coba kamu menyadarkan bahwa kita semua sampai detik hari ini itu adalah orang yang pernah melakukan kesalahan. Kita jangan menempatkan diri kita ketika menghadapi anak yang bersalah seolah-olah kita itu paling benar. Ampun, jangan. Jadi bagaimana kita menyadarkan anak dengan menstabilkan apa? Identitas dia. Bukan berarti kita sepakat. Itu ternyata ini betul nomor. Tapi nggak apa-apa. Enggak. Jadi bagaimana kita membangun untuk anak itu supaya tahu bahwa ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi kan terkadang kita sering menyebutkan anak. Itulah langsung kita tunjuk anak itu yang salah. Atau mungkin dia yang paling bersalah. Ya terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Padahal kita mungkin mendapati pernah ya kejadian. Anak mungkin dijali temannya. Dia marah, melawan. Nah yang lapor justru anak yang tadi ganggu. Tapi kita lupa bahwa itu hal yang benar sebenarnya. Kalau kita di posisi dia mungkin sama akan melakukan hal yang seperti itu. Lanjut apa? Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu atau melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Ya bayar di situ. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terakhir kamu melakukan karena melakukan sesuatu yang penting buat kamu. Jadi dalam validasi tindakan yang salah itu ada prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Nanti apa? Berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi apa keyakinan peserta itu diingatkan kembali ya Pak. Jadi silakan yang belum membuat keyakinan kelas mulai dirintis, mulai dibuat. Kemudian itu pun dibuatnya atas kesepakatan bersama. Jadi guru di situ tidak menggiring ke satu keyakinan tidak. Tapi bagaimana anak itu mempunyai keyakinan tersendiri. Dan itu nanti disepakati. Ternyata itu ini bisa dilakukan oleh semua warga sekolah, terutama di kelas masing-masing. Lanjut Pak. Ya Ibu, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini
refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini, selama menjadi seorang guru. Kalau guru kan identik dengan pekerjaan yang paling mulia. Bahkan sampai ada guru itu apa? Pahlawan tanpa jasa. Itu kayaknya nggak berlaku tadi. Tapi orang dia Ya, kalau dulu benar-benar memang tanpa tanda jasa. Sekarang itu banyak tanda jasa. kalau hitung-hitungan Satya Lencana, itu kan tanda jasa. dan jasa. Itu banyak sekali kan tanda jasanya. Tapi kemudian kita refleksikan, apa kita sudah layak mendapatkan itu semua sebenarnya? Ini konteksnya kita sebagai guru, bukan pemenuhan kebutuhan hidup. Tapi kita sebagai guru, apakah sudah layak mendapatkan predikat untuk pahlawan tanpa tanda jasa? Mengingat mungkin kalau saya pribadi itu banyak sekali hal yang harus diperbaiki. Ini bukan bicara tentang baru kemarin jadi guru, bukan. Justru yang paling banyak melakukannya yang paling lama jadi guru. Itu justru yang mungkin banyak pertanyaan. Bagaimana selama dari angkatan tahun 85 sampai sekarang itu apakah sudah menjadi tipikal guru yang benar-benar Harus mengaku dosa. nah, pertobatan Bu akhirnya. Pertobatan ketika kita menyadari oh ternyata banyak bolong-bolong dalam saya mengelola kelas. Nih, sekarang kesempatan ada di Bapak Ibu. Silakan sampaikan. Refleksi lakukan balik dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini tentang diseminasi biaya positif. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dan apa yang Bapak Ibu rasakan, lalu apa yang Bapak Ibu mau rencanakan. Silakan. Nggak usah ditunjuk, kalian yang kelas. Beda. Ya Pak, oh nanti semua Pak. Ini kan guru semua. Yang saya rasakan ternyata Oke Pak Sahabat, monggo. selama ini kami masih mengikuti pola belajar yang sangat-sangat salah. Maka saya perlu berubah agar senantiasa pembelajaran itu akan lebih maju. Oke, terima kasih Pak Sam. Jadi betul, karena tadi saya sampaikan ini restitusi tidak hanya di sekolah. Di rumah pun itu harus ada segitiga restitusi. Bukan hanya kontennya di sekolah, enggak. Tapi di rumah pun harus ada. Ada lagi mungkin? Monggo. Pak Sugeng, silakan. Ya. Terima kasih. Setelah kita mengikuti adanya positif, sehingga kita sedikit banyak mengerti bahwa selama kita berhadapan atau berdampingan dengan anak masih banyak kurangnya, sehingga kita perlu bertanggung jawab untuk memperbaiki semua itu, sehingga nanti ke depan kita bisa menuntun dan membimbing anak sesuai dengan harapan dari pemerintah yang berstandar nasional pendidikan. Terima kasih. Ini sudah mewakili atau ada lagi? Sudah. Jadi gini Bapak Ibu, kita menyadari bahwa prinsip orang menjadi manusia itu tidak ada yang Sempurna. semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan mungkin bagaimana cara orang itu menyelesaikan masalah itu. Ketika berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu tidak luput dari yang namanya apa? Besar, lagi Kesalahan, kekurangan, kesalahan, dalam berproses dinamika dan apa? masih ada kekurangan. Kan biasanya ketika kita mungkin melakukan perbaikan diri, ada saja yang menghambat. Itu biasanya dari mana? Apakah dari kita atau dari luar? Dari luar Paling banyak, Dari luar dan dari dalam. paling banyak. Dari kita sendiri. Itu yang paling Memanfaatkan Yang paling kita butuhkan adalah sebenarnya memanfaatkan introspeksi. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Kita melakukan refleksi seamane. dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, dari pengelolaan kelas yang sudah kita lakukan, apakah sudah merujuk kepada kemauan siswa atau belum? Apabila belum, tidak ada keterlambatan Bapak Ibu. Masih banyak waktu. Kalaupun kita mendekati masa purna, akan ada yang meneruskan. Ya, mungkin saya betul. Mudah-mudahan penerusnya itu Lebih baik.
lebih baik, lebih bijaksana Amin. dalam mengelola pembelajaran di kelas. Ya. Kan harapan kita seperti itu. Betul. Jadi bagaimana kita menyadari kekurangan kita, kesalahan kita, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting adalah ada aksi nyata dari semua tujuan, dari semua proses, dari semua perubahan itu ada wujud nyatanya, tidak hanya berarti di wacana. Itu saja saya sampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif di SD Negeri Karangtengah. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk diskusinya. Mudah-mudahan ini ada sedikit manfaat untuk kita tercerahkan, sehingga profesi kita itu benar-benar layak untuk diperhitungkan di masyarakat, karena kita sebagai orang figur pribadi yang layak untuk menjadi teladan atau contoh. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang. Waktu saya kembalikan ke